Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sriwijaya. Kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah metode numerik kelas C, dan kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Apriyani Juwita Purba, saya sendiri Maudah Hairani, dan selanjutnya itu Cindy Nadila. Nah, di sini kami akan menjelaskan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, untuk soalnya seperti berikut, tentu atau selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel dengan toleransi error 10⁻⁵ atau 0,0001. Di sini ada 4 persamaan. Persamaan pertama yaitu 6x1 dikurang 3x2 ditambah 30x3 sama dengan min 33. Persamaan yang kedua yaitu 9x2 dikurang 3x3 ditambah 24x4 sama dengan min 33. Persamaan yang ketiga yaitu 30x1 dikurang 3x2 ditambah 6x3 sama dengan 18. Dan persamaan yang keempat yaitu min 3x1 ditambah 33x2 dikurang 3x3 ditambah 9x4 sama dengan 75. Nah, selanjutnya cara penyelesaiannya yaitu, di sini tertera matriks koefisien. Matriks ini elemen-elemennya berasal dari koefisien dari tiap persamaan. Jadi, untuk elemen dari baris pertama itu diisi dengan koefisien persamaan pertama, baris kedua diisi oleh koefisien persamaan kedua, baris ketiga diisi koefisien persamaan ketiga, dan baris keempat juga diisi oleh koefisien persamaan keempat. Nah, di sini terlihat yang warna merah itu angka 6969 itu merupakan diagonal utama. Nah, diagonal utama ini kita gunakan untuk membandingkan penjumlahan dari tiap-tiap nilai mutlak yang bukan anggota dari diagonal utama. Nih, contohnya untuk baris pertama itu ada 6, min 3, 30, 0. Nah, anggota diagonal utamanya yaitu 6. Nah, jadi kita membandingkan 6 ini dengan penjumlahan dari tiap nilai mutlak angka-angka min 3, 30, dan 0. Begitu juga untuk baris kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seperti yang terlihat di sebelah kanan, itu ada yang baris pertama 6, itu kecil dari nilai mutlak dari min 3 itu 3, nilai mutlak dari 30 itu 30, nilai mutlak dari 0 itu 0. Jadi, 3 ditambah 30 itu 33, jadi 6 kecil dari 33. Begitu juga untuk baris kedua, ketiga, dan keempat. 6 lebih kecil daripada 27, 6 lebih kecil daripada 33, 9 lebih kecil daripada 39. Nah, tujuan kita itu adalah memperoleh matriks diagonali dominan, sedangkan semua baris yang bertanda kecil dari itu dikatakan matriks non-diagonali dominan. Nah, kalau kita amatin lagi, pertukaran baris ini sebenarnya bisa dilakukan untuk memperoleh baris yang bertanda lebih besar dari. Namun, terjadi masalah pivoting atau masalah urutan persamaan. Jadi, kita lakukan proses pivoting atau pertukaran baris supaya kita memperoleh atau supaya matriks diagonali dominan ini bisa kita dapatkan. Nah, untuk proses pivoting itu ini. Nah, di sini terjadi masalah proses pivoting, yaitu kita lihat untuk cara melakukan pivoting itu kita lihat di kolom pertama, angka yang paling besar itu adalah angka 30. Kita lihat angka 30 ini satu kolom dengan angka 6 di diagonal utama. Angka 6 ini terletak di baris pertama, sedangkan angka 30 di baris ketiga. Jadi kita pindahkan atau kita change baris ketiga ini menjadi baris pertama. Nih, terlihat di bawah. Jadi baris ketiga kita letakkan di baris pertama. Nah, kita lihat lagi di kolom kedua, itu nilai yang paling besarnya itu 33, dan 33 ini sekolom dengan angka 9 di diagonal utama. Angka 9 ini di baris kedua, jadi kita tukar antara baris keempat ke baris kedua. Nah, untuk selanjutnya baris ketiga itu kita lihat lagi di kolom ketiga.
Angka yang paling besar itu 30. Nah, 30 ini sekolom dengan angka 6. Namun angka 6 ini di baris ketiga, sedangkan 30 di baris pertama. Jadi kita change lagi antara baris ke-1 ke baris ketiga. Terus tuh selanjutnya untuk baris keempat itu kita lihat lagi kolom keempat. Angka yang terbesar itu angka 24 dan angka 24 ini terletak di baris kedua dan ini sekolom dengan angka 9 di diagonal utama dan angka 9 ini terletak di barisan keempat. Jadi kita change antara baris kedua dan baris keempat. Nih, kita lihat diagonal utama yang baru itu adalah 30, 33, 30, dan 24. Nah, bisa kita lihat yang angka yang berwarna merah. Selanjutnya kita ulangin lagi langkah yang seperti di atas itu. Kita bandingkan anggota dari diagonal utama ini dengan penjumlahan dari yang bukan anggota diagonal utama. Jadi contoh baris pertama, diagonal utamanya itu 30. Nah, nilai mutlak dari 30 itu 30 dan penjumlahan dari tiap nilai mutlak itu 3 ditambah 6 itu 9. Jadi 30 lebih besar daripada 9. Untuk baris kedua, ketiga, keempat juga bisa kita lihat yang baru. Nah, karena udah terbentuk tanda lebih besar dari, diperolehlah matriks tripti diagonali dominan. Kita sudah berhasil memperoleh matriks tersebut. Selanjutnya, ini urutan persamaan yang baru. Nah, kita ini ingin mencari rumus dari X1, X2, X3, dan X4. Untuk mencari rumus X1 itu, kita mencari nilai X1 menggunakan persamaan X1. Jadi, kita pindah ruaskan dulu yang bukan X1. Jadi, kita pindah ruaskan X2, X3-nya ini ke kanan, sehingga 30X1 sama dengan 18 ditambah 3X2 dikurang 6X3. Nah, di ruas kiri itu ada 30X1, sedangkan kita ingin menyisakan X1-nya aja. Jadi 30-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga X1 sama dengan 18 ditambah 3X2 dikurang 6X3 per 30, atau dibagi 30. Begitu juga untuk X2, X3, dan X4. Untuk mencari X2 ini, rumus X2, kita menggunakan persamaan 2. Untuk mencari rumus X3, kita menggunakan persamaan yang ketiga. Sedangkan mencari rumus X4 itu menggunakan persamaan yang keempat atau baris keempat. Selanjutnya, nah, kita masuk ke rumus Jacobi dan rumus Gauss-Seidel. Nah, perbedaan di rumus Jacobi dan rumus Gauss-Seidel ini bisa kita lihat. Kalau di Jacobi, untuk mencari X1, ini kita menggunakan rumus yang hanya K saja, tidak ada K tambah 1. Untuk mencari K tambah 1, kita menggunakan K saja. Sedangkan di rumus Gauss-Seidel, untuk mencari K tambah 1 ini, kita ada yang menggunakan K, ada yang menggunakan K tambah 1. Maksudnya gimana? Misal, kita ingin mencari baris keempat. Kita ingin mencari baris keempat, berarti ini baris keempat ya, berarti K-nya 3. Nah, kita menggunakan atau kita menginput nilai-nilai yang ada di baris ketiga. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan rumus Gauss-Seidel itu atau menggunakan metode Gauss-Seidel, kita menggunakan bagi X, nilai X yang sudah ada nilai baru, kita menggunakan nilai baru. Jika dia belum ada nilai baru, kita menggunakan nilai yang di atas atau nilai sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya agar lebih mengerti, kita praktekkan saja langsung ke file Excel-nya, biar kita langsung aplikasikan rumus-rumus ini di file Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jacobi akan dijelaskan oleh Cindy Nadila dan Gauss-Seidel akan dijelaskan oleh Apriani Juwita Purba. Perkenalkan, nama saya Cindy Nadila. Saya akan menjelaskan metode iterasi Jacobi menggunakan Excel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, Mawada Hairani, kita sudah mendapatkan rumus untuk metode iterasi Jacobi. Lalu kita akan tinggal memindahkan rumus tersebut ke file Excel-nya. Untuk nilai awal, itu bebas. Saya mengambil contoh nilai 2.
Selanjutnya, kita mengambil nilai awal 2, kita memasukkan pencarian nilai X1 sampai X4. Untuk rumus X1, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Dan untuk rumus X1-nya, yaitu 18 ditambah 3 dikali X2 dikurang 6 dikali X3 per 30. Lanjut X2 75 ditambah 3 dikali X1 ditambah 3 dikali X3 dikurang 9 dikali X4 per 33. Lanjut X3 min 33 dikurang 6 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 per 30. Lalu X4 min 33 dikurang 9 dikali X2 ditambah 3 dikali X3 per 24. Lalu, metode iterasi Jacobi ini, jika kita mencari nilai di baris ke-1, kita menggunakan nilai-nilai atau kita masukkan nilai baris di baris ke-0. Rumusnya, misalnya jika kita ingin mencari nilai baris ke-5, kita akan menggunakan atau memasukkan nilai yang ada di baris ke-4. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai-nilai X1, X2, X3, X4, kita mencari nilai error 1, error 2, error 3, error 4, dan error keseluruhan. Untuk mencari rumus error 1 itu menggunakan X1, error 2 menggunakan X2, error 3 menggunakan X3, dan error 4 menggunakan X4. Nah, untuk mencari nilai error ini kita menggunakan atau mencari nilai mutlak dari pengurangan nilai X-nya. Jadi misalnya kita mencari nilai error 1 di baris ke-1. Berarti nilai mutlak dari nilai X1 di baris pertama dikurang nilai X1 di baris 0. Nah, sudah kita dapatkan 1,6. Dan untuk error kedua, itu berarti kita menggunakan X2. Rumusnya, nilai mutlak dari nilai X2 di baris ke-1 dikurang nilai X2 di baris ke-0. Nah, begitu juga untuk error ketiga, keempat. Bedanya menggunakan X3 dan X4. Jadi, ABS untuk mencari nilai mutlak di Excel itu adalah ABS. Nah, ini untuk mencari nilai error 4. Baris ke-1 dikurang baris ke-0. Nah, sudah kita dapatkan error 1 sampai error 4 di baris ke-1. Untuk mencari error 1 sampai error 4 baris bawahnya, itu kita copy saja rumusnya dengan cara blok kolom-kolom atau tabel-tabel yang sudah terisi, yang sudah didapatkan nilai errornya, kita copy ke bawah. Nah, kita mendapatkan nilai error 1 sampai 4 sampai baris ke 15. Nah, untuk mencari error keseluruhan itu adalah nilai maksimum dari error 1 sampai error ke-4. Untuk rumusnya, max, kita tarik error 1 sampai error ke-4. Nah, bentar. Kita copy lagi rumusnya hingga ke baris 15.
Nah, tujuan kita mencari ini adalah ingin mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, di kolom keterangan ini, itu akan diisi dengan lanjut atau berhentinya. Maksudnya lanjut, berarti dia belum mendapatkan nilai X1, X2, X3, X4. Jika sudah berhenti, disitulah nilai X1 sampai X4 didapatkan. Nah, untuk mencari atau untuk memberi keterangannya, rumusnya yaitu if jika nilai error keseluruhan ini lebih besar daripada 10 pangkat min 5, dia akan lanjut. Nah, jika dia lebih kecil daripada 10 pangkat min 5, dia akan berhenti. Kenapa kita menggunakan 10 pangkat min 5? Di soal tadi tertera kita menggunakan toleransi error 10 pangkat min 5 atau 0,00001. Nah, untuk baris pertama itu masih lanjut. Kita lihat sampai ke baris 15, di baris mana dia akan berhenti. Nah, di sini tertera berhentinya di baris ke-13. Nah, terlihat di sini nilai X1, X2, X3, X4 di baris 13 itu 1,103876, X2-nya 2,996524, X3-nya min 1,02112, X4-nya min 2,62633. Sekian untuk metode iterasi Jacobi. Selanjutnya akan dijelaskan metode iterasi Gauss-Seidel. Baiklah, perkenalkan, nama saya Apriani Juta Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, yang pertama, sama seperti di metode Jacobi, kita masukkan nilai yang pertamanya itu 2. Untuk X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk baris pertama di X1, kita masukkan rumus seperti di sebelah kanan, yaitu 18 tambah 3 kali X2 dikurang 6 dikali X3 dibagi 30. Nah, selanjutnya untuk X2 nya seperti yang rumus, yaitu 75 ditambah 3 kali X1. X1 nya ini sudah baris yang baru, nilai yang baru yang samping, ditambah 3 kali X3. X3 belum ada nilai yang baru, maka diambil yang di atasnya, dikurang 9 dikali X4 dibagi 33. Untuk X3 min 33 dikurang 6 kali X1. X1 nya baris yang baru, ditambah 3 kali X2. X2 nya juga baris yang baru, dibagi 30. Untuk X4 nya min 33 dikurang 9 kali X2. X2 nya sudah yang baru, ditambah 3 kali X3. X3 juga ada nilai yang baru, jadi di sampingnya dibagi 24. Nah, sudah kita dapatkan untuk nilai X1, X2, X3 di baris pertama. Untuk baris selanjutnya tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari error sama seperti metode Jacobi, yaitu nilai mutlak dari X1 untuk error pertama, baris pertama dikurang baris 0. Untuk error kedua, nilai mutlak X2 di baris pertama dikurang baris ke-0. Dan juga error ketiga, error keempat juga seperti itu. Nilai X3 baris pertama dikurang X3 baris ke-0. Error keempat, nilai mutlak X4 di baris pertama dikurang baris ke-0. Untuk mencari error 1, 2, 3, 4 itu tinggal kita blok, kita tarik sampai ke bawah.
Nah, untuk mencari error, ini adalah maksimum dari error 1, 2, 3, dan 4. Tinggal kita blok, kita enter. Untuk ke bawahnya kita blok sampai ke bawah. Nah, untuk keterangan ini seperti rumus Jacobi, yaitu if error jika dia lebih besar dari 10 pangkat min 5, dia akan lanjut, dan jika lebih kecil dia akan berhenti. Nah, untuk baris pertama masih lanjut, kita tarik sampai ke bawah, kita lihat mana yang berhenti. Nah, di baris ke-8 sudah berhenti. Jadi untuk nilai X1, X2, X3, X4 nya itu ada di baris ke-8, yaitu X1 nya 1,103877, X2 nya 2,99654, X3 nya min 1,02112, dan X4 nya min 2,62634. Oke, udah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi tentang materi metode iterasi Gauss-Seidel dan metode iterasi Jacobi. Itu adalah metode-metode untuk mencari atau menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sudah kita dapatkan tadi. Untuk di metode Jacobi itu berhenti di baris 13, dan untuk metode iterasi Gauss-Seidel itu berhenti di baris ke-8. Nah, sudah kita dapatkan nilai X1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, semoga kalian yang menonton ini mengerti, dan terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.